أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بصيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan yang terpanggil hatinya menunaikan kewajibannya sebagai seorang mukmin, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga buat saudara-saudara kita yang di luar sana yang belum terpanggil hatinya untuk beribadah ke rumah Allah, yang belum terbuka hatinya menunaikan kewajibannya sebagai seorang mukmin. Jangan pernah kita memusuhi saudara-saudara kita, tapi tunjukkanlah dengan akhlak yang baik, pertontonkan kepada mereka, berbondong-bondong kita beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika mereka melihat kita berbondong-bondong beribadah ke rumah Allah, mudah-mudahan dengan itu terbuka pula lah hatinya untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka juga berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita yang hidup di akhir zaman ini selalu beristiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Tercatat dalam sejarah, masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Ustaz, padahal ketika itu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah begitu sulit. Kenapa masjid yang dibangun, Ustaz? Kenapa tidak benteng pertahanan umat? Kenapa tidak benteng pertahanan perang? Kenapa tidak rumah yang dibangun, Ustaz? Kenapa masjid yang dibangun, Ustaz? Karena masjid adalah bentengnya umat Islam, karena masjid adalah rumahnya umat Islam. Maka ketika itu yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Kenapa? Karena masjid ini adalah bentengnya umat Islam. Masjid ini adalah rumahnya kita. Untuk mengukuhkan ukhuwah Islamiyah ada di dalam masjid ini.
Masjid adalah salah satu tempat yang kita sucikan untuk beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak saudara-saudara kita yang seiman berbondong-bondong untuk membangun rumah Allah. Ada dana yang begitu luar biasa, yang besar, yang akan dikeluarkan. Bagaimana caranya rumah Allah ini berdiri dengan kokoh? Lalu ada saudara-saudara kita yang mewakafkan hartanya di jalan Allah. Ada saudara-saudara kita yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, hanya semata-mata untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu, siapapun di antara kita yang mewakafkan hartanya di jalan Allah, demi Allah, harta yang diwakafkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah habis, tapi harta yang diwakafkan di jalan Allah akan terus bertambah. Sama kita bandingkan ketika ada saudara-saudara kita yang mensedekahkan hartanya untuk membangun rumah Allah. Setiap orang yang beribadah ke masjid ini, terus pahalanya mengalir. Bagi orang-orang yang mensedekahkan hartanya maupun mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu, gunakan sedekah terbaik kita, gunakan harta terbaik kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada hakikatnya salat subuh kita ke masjid, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya kita ke masjid, belum ada jaminan surga. Kadang-kadang banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan orang salat saja belum tentu masuk surga, apalagi orang yang tak salat. Orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah belum tentu masuk surga, apalagi orang yang tidak mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Kadang-kadang dengan ngeelnya kita, dengan awamnya ilmu pengetahuan kita, kita bercakap kepada saudara-saudara kita, orang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi orang yang tak sholat. Lebih baik kita tak sholat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya masuk neraka. Ini orang yang berkata seperti ini, ketika diaminkan oleh para malaikatnya Allah, demi Allah, orang ini tidak akan pernah mencium baunya surga. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad pun di jalan Allah, belum ada jaminan surga. Tapi ketika kita yang mensedekahkan harta kita di jalan Allah, yang mewakafkan harta kita di jalan Allah, kita beribadah di rumah Allah, ketika kita selesai beribadah, Allah sampaikan di dalam firman-Nya, ulaika yarjuna rahmatallah, ya Rabb, turunkan rahmat-Mu, karena hanya dengan rahmat Allah kita akan masuk ke surganya Allah. Setiap manusia Allah berikan nikmat, tapi tidak semua manusia Allah berikan rahmat. Orang kafir Allah berikan nikmat, orang majusi Allah berikan nikmat, orang musyrik Allah berikan nikmat. Tapi tidak semua manusia Allah berikan rahmat. Mudah-mudahan ketika harta terbaik kita sisihkan di jalan Allah, kita bangun rumah Allah, kita beribadah di dalamnya dengan ikhlas, hanya semata-mata hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah. Ketika orang ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabb, ketemukan hamba dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak berada di surgamu, ya Rabb, jadikan hamba termasuk orang-orang yang dirindukan surgamu, ya Rabb. Ketika
ketika seorang hamba ini berdoa kepada Allah, diaminkan oleh malaikat, maka Allah jawab dalam surat Ar-Raddu, yamhullahu man yasha' wa yuthbit wa indallahumul kitab. Allah jawab ketika seorang hamba ini, seorang ihsan ini, seorang manusia ini, semasa hidupnya dia penuh dengan maksiat, semasa hidupnya dia jauh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada hakikatnya dia berhijrah di jalan Allah, disisipkan harta terbaiknya hanya semata-mata mengharap surganya Allah, yamhullah, Allah hapus apa yang Allah hapus, setiap apa yang Allah tetapkan di sisinya terdapat umul kitab. Ketika orang tadi ini dicatat oleh para malaikat Allah, tadinya orang ini Allah wafatkan dalam ketidakan baik, tapi Allah rubah dalam surat Ar-Raddu, yamhullah, orang ini Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maut tidak bisa dimajukan, maut tidak bisa dimundurkan, tapi ketika saat itu menjemput maut ini bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa. Bagaimana caranya Ustaz? Ikhtiar kita beribadah ke rumah Allah, menyisikan harta terbaik kita hanya semata-mata mengharap ridho Allah, menyisikan harta terbaik kita seakan-akan esok hari kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Rabb. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kalau di antara kita banyak mengetahui sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Umar bin Khattab, termasuk menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Affan. Umar bin Khattab mempunyai tanah yang agak luas, tempatnya namanya di Khaybar. Lalu ketika itu beliau wakafkan hartanya di jalan Allah. Orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang akan memperhatikan saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya banyak fakir miskin, disitulah banyak saudaranya akan tertolong. Dengan jangan berharap, wah kalau kita mewakafkan harta kita, mensedekahkan harta kita akan habislah. Tidak. Allah jawab dalam surat Al-Baqarah, ketika benih itu kita tabur, lalu dia akan menjadi sebatang pohon. Pohon itu akan tumbuh menjadi 7 ranting, lalu dia akan tumbuh dan tumbuh. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah yang kita bangun belum tentu menjadi pelindung kita. Ratusan juta sampai miliaran rumah yang kita bangun nih belum tentu menjadi pelindung kita. Mobil yang kita beli ratusan juta belum tentu menjadi pelindung kita. Baju yang melekat di badan kita ini juga belum tentu menjadi pelindung kita. Ustaz, apa yang Ustaz omongin Ustaz? Apa yang Ustaz bicarakan Ustaz? Kata Ustaz, rumah yang saya bangun ini belum tentu menjadi pelindung saya. Asal Ustaz tahu, rumah yang saya bangun ini dengan uang halal Ustaz. Tidak ada 1% pun uang haram. Kata Ustaz, belum tentu rumah ini menjadi pelindung saya. Ustaz, kata Ustaz, mobil yang saya beli ini, kata Ustaz juga belum tentu menjadi pelindung saya. Saya sisipkan gaji saya Ustaz, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, 5 tahun baru bisa saya membeli mobil. Tak ada 1% pun uang haram Ustaz. Kata Ustaz, baju yang melekat di badan ini juga belum tentu menjadi pelindung saya. Lalu apa yang menjadi pelindung saya sesungguhnya Ustaz? Berapa banyak harta yang kita sedekahkan di jalan Allah? 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, itulah menjadi pelindung kita sesungguhnya.
di padang mahsyar nanti. Harta yang kita sedekahkan itulah yang akan menjadi pelindung kita sesungguhnya. Sediakan harta terbaik kita hanya semata-mata mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Minangkabau ini adalah orang di mana 100% umat Islam. Orang Minangkabau 100% umat Islam. Tapi orang Sumatera Barat belum tentu orang Islam. Orang Padang belum tentu orang Islam. Orang Sijunjuang Alun Tantu orang Islam. Tapi kalau orang Minangkabau sudah pasti dia beragama Islam. Kenapa Ustaz? Karena ada yang bersadi syarak bersadi kitabullah, itulah orang Minang. Kenapa kata Ustaz orang Sijunjuang Alun Tantu orang Islam? Kenapa kata Ustaz orang Sumatera Barat Alun Tantu orang Islam? Orang Cina tinggal di Sijunjuang, orang Cina tinggal di Sumatera Barat, tapi dia bukan orang Minangkabau. Siapa lagi yang akan membangun rumah Allah ini kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan memakmurkan rumah Allah ini kalau bukan kita? Ajak saudara-saudara kita untuk bersedekah di jalan Allah, mewakafkan hartanya di jalan Allah. Kelak berada di surga nanti, kita akan bisa membantu saudara-saudara kita. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, jaga ukhuwah kita dengan baik, jaga Islam ini dengan baik. Sisipkan harta terbaik kita. Dunia ini bukanlah tempat kita yang abadi. Orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak mencari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan matinya dengan baik untuk bertemu dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan beriman dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.